Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Al-Jogja. NPM saya 0204 24111185. Saya dari kelas 1D Manajemen. Ya, di sini saya ingin membacakan ulasan saya tentang kelompok 1 sampai kelompok 5. Yaitu ulasan saya tentang kelompok 1 adalah materi yang dibahas mengenai teks akademik atau karya tulis ilmiah yang merupakan sumber informasi untuk mahasiswa, peneliti, dan praktisi di berbagai bidang ilmu. Teks akademik adalah tulisan yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang benar dan mencakup buku, proposal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah. Struktur teks akademik yaitu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, ketiga penutup. Karakteristik teks akademik mencakup sifat logis, ringkas, objektif, dan sistematis. Selain itu, teks akademik dibedakan menjadi teks ilmiah secara umum dan sub-genre seperti deskripsi, laporan, prosedur, dan eksposisi. Oke, itu adalah ulasan saya untuk kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan ulasan untuk kelompok 2. Materi kelompok 2 membahas tentang konsep dasar, jenis-jenis, prinsip-prinsip, dan pentingnya desain media komunikasi edukasi dalam konteks pembelajaran. Ulasan yang dapat saya berikan yaitu konsep dasar desain media komunikasi pendidikan adalah proses pembuatan dan pengembangan alat bantu pembelajaran yang dirancang untuk menyampaikan pesan pendidikan secara efektif dan menarik. Selanjutnya, jenis-jenis media komunikasi edukasi berdasarkan bentuk, teknologi, dan fungsi media dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada media visual seperti gambar, grafik, poster yang membantu memperjelas informasi dan memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua yaitu ada media audio, contohnya rekaman suara, podcast, atau radio pendidikan untuk mendukung pembelajaran autori. Yang ketiga ada media audio visual, kombinasi visual dan audio seperti video. Di sana presentasi multimedia memberikan pengalaman belajar yang interaktif. Yang keempat, media cetak, yaitu di media cetak ada buku, modul, atau brosur yang menyampaikan informasi tertulis. Yang kelima yaitu ada media digital dan interaktif. Aplikasi pembelajaran memungkinkan interaksi daring yang lebih fleksibel. Yang keenam yaitu ada media realia atau alat peraga. Benda yang nyata atau model yang memberikan pengalaman langsung. Prinsip-prinsip desain media komunikasi edukasi, yaitu yang terakhir. Prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan agar media edukasi efektif. Yang pertama, kesederhanaan. Desain harus jelas dan fokus pada inti informasi. Yang kedua, relevansi. Konten harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan audiens. Yang ketiga, keterbacaan. Teks dan elemen visual lainnya harus mudah dilihat dan dibaca. Keempat, konsisten. Penggunaan warna, font, dan tata letak harus konsisten. Kelima, interaktivitas. Menambahkan elemen interaktif seperti kuis untuk meningkatkan keterlibatan. Keenam, feedback dan evaluasi. Media harus memungkinkan umpan balik dan evaluasi pemahaman. Ketujuh, fleksibilitas. Media harus dapat digunakan dalam berbagai situasi. Ya, di sini saya akan melanjutkan ulasan saya mengenai kelompok 3. Materi yang dibahas mengenai pengembangan kemampuan berbahasa kritis ada beberapa. Yang pertama yaitu memahami konteks sosial dan politik, memahami bahasa dan retorasi, menumbuhkan skeptisisme yang sehat dan menguasai keragaman perspektif. Yang saya amati yaitu bahasa berperan penting dalam membentuk persepsi seorang terhadap dunia. Selanjutnya yaitu tantangan dalam berbahasa kritis adalah meningkatnya volume informasi yang tersedia, terutama melalui media sosial, dan dapat disimpulkan berbahasa secara kritis merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan oleh setiap individu, terutama di era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses. Selanjutnya saya ingin membacakan ulasan mengenai kelompok 4. Ulasan mengenai kelompok 4 yaitu materi yang dibahas oleh kelompok 4 tentang pengenalan plagiasi yang dapat saya amati dalam materi tersebut, yaitu plagiasi adalah aktivitas yang menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya.
Selain itu, ada sanksi plagiasi, ada beberapa, yaitu teguran, peringatan tertulis, pembatalan nilai, dan lain-lain. Penyebab terjadinya plagiasi yaitu ada beberapa yang dapat saya sebutkan, yaitu yang pertama, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Ketiga, kurangnya perhatian dari dosen dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi pengenalan plagiasi. Selanjutnya saya akan membacakan ulasan kelompok 5 yang dapat saya amati mengenai materi teks ulasan sebagai berikut. Teks ulasan adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan pemeriksaan, seperti sekarang yang saat ini saya lagi membuat tugas ulasan. Ya, selanjutnya ada beberapa ciri-ciri teks ulasan, yaitu yang pertama, membuat informasi yang menonjolkan unsur-unsur karya berdasar pandangan opini penulis tentang karya tersebut. Yang kedua, memberikan opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang ketiga, struktur terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan serta merangkuman. Di sini yang dapat saya pahami yaitu opsional, maksudnya adalah boleh atau tidak ada sebuah teks ulasan, dan contoh teks ulasan yang dapat saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, contohnya judul buku. Yang kedua, orientasi. Ketiga, penulis. Keempat, penerbit. Kelima, tahun terbit. Itulah contoh teks ulasan yang telah saya amati. Ya, sebelumnya saya